Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Maria Adinda yang akan menyampaikan info sepekan. Rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang, karena kasih-Mu yang jelikan mataku untuk selamanya. Hanyalah Engkau cahaya bagiku, Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari ini pukul 5 sore di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 6:30 malam disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diharapkan bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 8 pagi di gereja, disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget rangkaian Paskah 2025 adalah Rp4 juta.
Bapak Ibu Saudara bisa memberikan di tabungan gereja atau persembahan Paskah. Dolan bareng keluarga akan diadakan pada tanggal 6 Juni 2025 di Pantai Sepanjang dan Sadranan Gunung Kidul dengan estimasi biaya Rp125.000 per orang. Dan untuk meringankan Bapak Ibu Saudara, maka akan dibuat tabungan khusus secara terpisah dan akan dikumpulkan di masing-masing komisi. Komisi Sekolah Minggu kepada Saudari Rosa, Youth kepada Saudari Jesselyn, Dewasa Muda kepada Ibu Nina, WPI kepada Saudari Agustin, dan kaum pria kepada Bapak Thomas Sugianto. Bagi yang tidak mengikuti ibadah komisi, bisa mengumpulkan ke Ibu Atik. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Herminton pada tanggal 12 Maret. Gracia Joyce Pulanda dan Selena Leora Irenita pada tanggal 15 Maret. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info yang bisa saya sampaikan. Tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan untuk kita beribadah bersama dalam ibadah minggu ketiga di Gereja GB Ebenezer. Saya mengundang kita semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat sebelum kita memulai ibadah kita. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari kita bersama-sama baca dengan iman. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu, rahmatmu, kebaikanmu Tuhan tidak pernah berkesudahan sedetik pun Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau dahsyat dan hebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan Allah yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah semesta alam. Terima kasih Bapa. Biarkan Tuhan ibadah kami adalah ibadah yang berkemenangan. Ibadah yang mengandung janji. Ibadah yang Kau berkati Tuhan. Ibadah yang dimana kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Ibadah yang dimana mujizat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal permulaan sampai pada akhirnya kami mau hanya Roh Kudus saja yang bekerja bagi setiap kami. Membuka hati kami Tuhan. Dan kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
jemaat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dengan penuh pengagungan katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sebab karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini Yesus. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Engkau. Ku berada di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Dengan segenap hati ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dari segala permasalahan kami percaya kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Allah di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Bapak. Dengan iman kami mau katakan, kami menang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari sekali lagi jemaat Tuhan katakan punya Tuhan yang besar. yes, ini iman kami Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan Dengan imanmu katakan haleluya. punya Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima, kami terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang Haleluya. kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Baik, ya ampun Tuhan. Haleluya. Kali Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, jangan takut bahaya. Penyertaan-Mu Tuhan, Taatnya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. sebab Dia baik. Langkah
setianya, Puji Yesus, sebab Dia baik. sebab Dia baik. Angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, Puji Yesus, sebab Dia untuk baik. selamanya kasih setianya. Puji Yesus, Sebab Dia baik. selamanya kasih setianya. Puji Yesus, Sebab Dia baik. sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Semangat. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya sungguh baik untuk kita semuanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang tak pernah berubah untuk kita semuanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan di dalam setiap hidup kami. Engkau Yesus Allah luar biasa atas hidup kami. Dengan hati bersyukur Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setianya untuk kita semuanya. Yesus Allah kita, Dia sungguh baik, Dia sangat baik untuk kita semua. Oh Yesus Allah yang sungguh baik untuk kita semua. Mari sama-sama dengan setiap iman kita katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik,
Kamu tak pernah berubah. Oh Yesus, kemuliaan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, ini semangat luar biasa hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu kita juga semangat Bapak Ibu semua. Kami undang generasi GPI Ebenezer untuk bersama-sama maju ke depan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Kita sama-sama mendoakan anak-anak kita yang luar biasa. Nanti Kak Dinda berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai acara sekolah minggu mereka dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan di sekolah minggu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam mengajar, dan juga berkati orang tua mereka ya Tuhan. Berkati dalam mendidik, dalam membimbing anak-anak ini untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya kami panjatkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk doa syafaat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh luar biasa Bapak. Kami boleh percaya dan menaruh harap kami hanya kepadamu. Bukan karena hanya kami melihat, tetapi dengan iman kami sepenuhnya kami menaruh harapan kami, percaya kami, keyakinan kami hanya kepadamu Bapa. Sungguh luar biasa Allah yang kami miliki. Sungguh kami bersyukur, kami bangga karena kami dimiliki oleh Allah yang luar biasa, Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang sudah menjadikan kami, dan kami boleh ada sampai saat ini.
Karena Allah kami itu adalah Allah kami yang hidup. Amin. Pujian syukur kami sembahkan kepadamu Bapa. Amin. Ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan. Dan pujian serta syukur kami naikkan kepadamu. Kalau kami boleh ada di satu negeri yang Tuhan limpahi dengan kemakmuran, kesuburan yang luar biasa Bapa. Kami melihat penyertaan Allah dari Sabang sampai Merauke. Kami dipelihara, bangsa ini diberkati. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati negeri kami Bapa. Engkau tetap memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami boleh makan, kami boleh minum dengan secukupnya. Itu karena dari kemurahan Tuhan atas negeri kami. Untuk itu Bapa, kami membawa pemimpin kami, pimpinan negeri ini dari pusat sampai ke daerah Bapa. Engkau memberkati dari presiden kami sampai dengan seluruh jajaran yang ada, baik di pusat dan di daerah-daerah. Bapa, kami rindu akan Engkau tetap memberikan rasa takut akan Engkau, rasa takut akan Engkau Bapa di dalam hati mereka, sehingga ketika mereka membuat satu kebijakan yang daripadamu, turun sungguh-sungguh daripadamu. Hati yang takut akan Engkau diletakkan di dalam hidup mereka Bapa. Sehingga kesejahteraan atas negeri ini boleh sungguh-sungguh terjadi. Persatuan dan kesatuan bangsa boleh tetap terjadi. Satu toleransi yang indah boleh tetap terjadi. Dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan Bapa. Inilah yang kami rindukan saat ini Bapa. Inilah yang kami pergumulkan saat-saat ini. Dan tiada lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang terdampak oleh bencana-bencana yang ada. Bapa, kami tahu Allah kami yang hidup melawat mereka. Amin. Dan jika ada anak-anak Tuhan di dalamnya, Bapa, kami juga tahu Engkau melawat mereka. Engkau memberikan kekuatan secara khusus Bapa. Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan pengharapan bahwa hanya ada di dalam Engkau saja. Ada jalan keluar, hanya ada di dalam Engkau saja. Ada kekuatan. Amin. Kami bersatu hati dengan seluruh sidang jemaat-Mu saat ini, berdoa bagi mereka. Bahkan ada di sana anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu. Mereka berseru kepadamu, memohon pertolongan daripadamu Bapa. Untuk itu kami satu hati saat ini. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Ada rencana yang indah di dalam kehidupan mereka. Dengan bencana yang terjadi Bapa, kami menyerahkan mereka kepadamu Bapa. Kami menyerahkan mereka kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana ini Pak. Terkhusus bagi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Bapa Allah yang baik, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus organisasi gereja kami dari pusat sampai daerah juga kepadamu. Pimpinan GBI, Sinode GBI kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau memberikan hikmat kepada mereka juga di dalam mereka menyebarkan berita Injil-Mu melalui gereja-gereja GBI yang ada. Engkau pakai tangan-tangan mereka untuk menjangkau yang tak terjangkau Bapa. Pakai mereka dengan hikmat-Mu. Kami menyerahkan semuanya BPH dan semuanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh berdoa untuk pimpinan sinode kami. Kami juga berdoa untuk seluruh program mereka, visi dan misi mereka. Agar visi dan misi ini boleh sungguh-sungguh Tuhan datangnya daripadamu. Bahkan kami juga membawa di dalam doa kami majelis daerah yang sebentar akan dilaksanakan di kota kami terkasih Salatiga. Bapa di dalam surga,
Engkau bekerja saat-saat ini dengan panitia yang ada dan yang sudah terbentuk. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah, sehingga semuanya mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi namamu. Bahkan kota ini kami serahkan kepadamu. Pada saat pelaksanaan majelis daerah yang akan datang, semuanya boleh terjadi dengan baik, boleh berjalan dengan lancar Bapa. Kesatuan dan persatuan ada di kota ini Bapa, sehingga hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini boleh melihat toleransi yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi di kota kami. Memberkati semuanya Bapa, memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja kami, setiap program gereja kami terkasih, Engkau juga memberkati. Engkau memberkati dari gembala sidang kami sampai semua pengerja yang ada. Pakai kami semua, setiap pengurus-pengurus dari komisi demi komisi. Engkau memberkati Bapa. Satukan hati kami, satukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh bergandengan tangan dengan sungguh-sungguh mengimbarkan panji Kristus itu di gereja kami. Dan ada satu kebangkitan yang terjadi di gereja kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan Bapa, nama Tuhan saja yang diagungkan, sehingga visi dan misi gereja ini pun boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapan-urapan daripada Allah turun atas hamba-hambamu Bapa. Dan hari ini juga kami berdoa bagi hambamu yang sebentar Engkau pakai di tengah-tengah kami. Memberkati hambamu ini Bapa dengan urapannya daripada Allah, sehingga apa yang disampaikan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru bagi kami. Ketika kami keluar dari gereja ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh diberkati Bapa. Oleh karena urapannya dari Engkau turun atas hambamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini hari ini dengan kesukaannya daripada Allah. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami sungguh-sungguh memuji dari dasar hati kami, karena Allah yang hidup ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami hanya kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memperkatakan iman kita, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sebab Tuhan kekuatan untuk kita semuanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan segenap hati memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati
hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari saya undang Bapak Ibu kami bersama-sama karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Memperkatakan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengatakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di tempat ini dan ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang telah membawa kami senantiasa untuk kami boleh bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam perjumpaan dengan Engkau, kehidupan kami tidak akan sama lagi. Bahwa Engkau mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu, kekuatan, kasih karunia, kelimpahan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Dan izinkan kami untuk kami mendengarkan firman dan kebenaran-Mu, urapan-Mu kepada setiap kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, dan berkat-Mu turun bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pemagari kami dengan kuat kuasa darah-Mu
kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan kami bersyukur. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Haleluya, saya bersuka cita. Terima kasih buat kesempatan Pak Denny, Ibu, dan juga Tante Wahyudi, dan juga semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pagi hari ini. Saya datang dengan istri, mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu saya ya, dari perawaannya ini mungkin ya. Yang kalau belum tahu, nama saya Martinus ya, belakangnya Rusli. Jadi kalau ada Rusli mungkin sudah tahu ya. Saya ini waktu kecil saya di tempat ini ya, sudah pernah waktu itu dulu masih di sini ya Pak Denny ya. Sekarang sudah berubah, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan belajar pagi hari ini mengenai iman. Dan saya berikan judul iman yang teruji. Ya, sama-sama katakan 2, 3. Iman yang teruji ya. Saya lihat YouTube dari minggu pertama, minggu kedua, saya berdoa apa ya Tuhan ya yang harus saya bawakan, firman apa yang harus saya bahas di tempat ini, dan Tuhan ingatkan bahwa setiap kehidupan kita adalah sebuah perjalanan ujian dalam kekristenan kita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa adalah Tuhan yang Immanuel, amin. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Kita lihat dulu dari firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya, kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya mencoba mencari berbagai, ada 2 versi yang saya coba baca supaya kita bisa dapat pengertian yang lebih baik. Dari bahasa Indonesia masa kini berkata demikian, tujuannya ialah, ya, tujuan dari ujian itu adalah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak, ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas, jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Dari firman Allah yang hidup berkata demikian, kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari Dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari beberapa yang dijelaskan ya dari bahasa Indonesia masa kini dan juga dari firman Allah yang hidup, jadi justru iman kita itu harus diuji. Katakan kepada kiri kanannya, kita harus diuji. Ya, diuji. Jangan takut sama ujian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang ngomong, ya. Karena memang ujian itu akan menolong kita, memurnikan kita, menjadikan seperti apa yang Tuhan maui, ya. Karena setiap kita terus diajak, diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, setiap orang percaya pasti akan mengalami ujian iman. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara kalau kita diuji, ya. Setiap kita, hari-hari ini kita sedang diuji terus, ya, dengan situasi kehidupan.
Anda dan saya, kita semua ngalami, ya, ngalami. Kemarin siapa yang ngalami gas susah dicari? Halo, ya, angel, semua pada ngomong, wah golek gas kok angel banget, ya. Saya juga sampai harus seminggu nunggu antrian dapat gas, itu baru gas. Belum yang lain, jadi ujian itu akan ada terus Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus menghadapinya dengan sukacita. Sebab dunia ini sekali lagi bukan tempat tinggal kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sudah rusak dengan semua keinginannya. Iblis sudah begitu merusak dunia. Kita orang percaya tempat tinggalnya bukan di sini. Katakan kiri kanan, kita bukan di sini jatahnya, ya. Kita nanti pada kemuliaan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu menjadi alat pemurnian iman kita, ya. Diizinkan Tuhan. Ingat ya, pencobaan, ujian datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan untuk sekali lagi memurnikan kehidupan kita. Nah, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa penderitaan yang dimaksud di sini, ya, bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. No. Ya. Jadi harus dibedakan. Kalau Bapak Ibu berdosa, ada konsekuensi dosanya. Betul? Ya. Ada konsekuensi dosa yang harus kita alami. Namun di sini ujian berkata bahwa, ya, ketika kita taat, ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, dan kita diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian dalam kehidupan kita. Nah, itu ujian-ujian yang dimaksud. Contoh, banyak saudara kita hari-hari ini dipersekusi. Siapa yang ngikutin berita, ya? Di berbagai tempat gereja Tuhan banyak ditutup. Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampunilah musuhmu, katakanlah. Tapi Anda sedang disakiti oleh seseorang hari ini. Atau Anda sedang memegang sebuah firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Entah mungkin tentang keluarga, tentang keuangan. Namun justru karena firman itu Anda sedang mengalami tekanan. Itulah ujian yang akan memurnikan kita. Itulah ujian yang akan menolong kita menjadi emas yang murni. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena dosa kita, ya. Kalau dosa kita lain konteksnya. Nah, kita mau belajar, kita mau renungkan kalau gitu. Next, sebagai orang percaya, apa yang harus kita pelajari atau hikmat apa yang bisa kita ambil ketika kita memiliki iman yang teguh seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kenapa kita mengalami ujian-ujian itu? Apa yang Tuhan maui? Apa yang Tuhan inginkan? Ya, supaya kita mengerti pagi hari ini, yang pertama adalah ujian iman seperti api yang memurnikan. Ya, katakan sama-sama, ujian iman seperti api yang memurnikan. Kita terus dimurnikan di hadapan Tuhan. Ya, nah dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, Petrus, ya, Rasul Petrus membandingkan ujian iman itu dengan pemrosesan daripada emas, emas yang mentah, ya, yang masih banyak kotoran untuk menjadi emas yang murni. Jadi emas itu harus dilebur Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita bayangkan sebentar. Mungkin ada yang kerja di toko emas, ya, nggak tahu. Tapi kalau emas dilebur itu kira-kira Bapak Ibu Saudara, panasnya kira-kira panasnya panas yang anget-anget apa harus panas yang benar-benar panas? Halo? Supaya dia bisa melebur harus panas sekali. Tujuannya apa? Supaya, ya, semua yang masih nempel sama emas itu bisa disingkirkan. Tanahnya disingkirkan, ya, pasirnya disingkirkan. Semua yang membuat emas itu menjadi tidak berharga disingkirkan. Kotoran-kotoran itu disingkirkan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin, ya, supaya kita ini terus dimurnikan hidup kita, disucikan hidup kita, ya, supaya iman kita itu tetap boleh menjadi iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan saya selama beberapa tahun,
ya belasan tahun ini seringkali menghadapi banyak ya orang Kristen, orang percaya yang seringkali terombang-ambing imannya. Dia ngalami entah karena tekanan dalam kehidupannya, entah karena dia mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia mulai berkata, apakah Tuhan ini sungguh-sungguh ada? Apakah Tuhan ini sungguh-sungguh memperhatikan saya? Ya, saya sudah melakukan firman Tuhan A, B, C, tapi kok rasanya Tuhan tidak pernah membela saya. Halo, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berkata demikian, Tuhan rasanya sedang jauh dari saya. Tuhan rasanya kayaknya enggak bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saya. Saya sudah doa, saya sudah lakukan firman, mungkin saya sudah puasa, mungkin saya sudah, percayalah sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tadi dikatakan, aku percaya karena aku tidak melihat. Aku percaya karena Tuhan itu ya dan amin firman-Nya. Siapa di antara kita yang hari ini sedang kehilangan harapan? Ayo kita bangkit lagi, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dalam perjalanan iman saya, ya, saya kasih contoh satu aja. Bapak Ibu Saudara, ketika kami sudah nikah 19 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, kita 6 tahun itu di awal pernikahan nunggu punya keturunan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, doa sudah dikerjakan, ya, bahkan melakukan tindakan iman sudah dikerjakan. Saya belum punya anak itu, saya sudah punya perlengkapan bayi lengkap Bapak Ibu Saudara. Iya, saya nggak tahu anak saya perempuan atau anak saya laki-laki, pokoknya saya beli baju, beli grito, ya kan, beli semua perlengkapan popok, semua saya beli. Istri saya tanya, lah kok nek anake lanang? Ya mboh, yang penting aku duwe sik. Saya punya dulu. Dan tahukah dalam perjalanan 6 tahun itu bukan hal yang mudah. Singkan ya ditanyai, sudah isi belum, sudah buntut belum. Kadang-kadang untuk nutupi itu, tadi sudah makan kok saya kan gitu kan. Sudah isi. Yang sakit hati itu istri saya kadang-kadang, dia nangis. Apalagi kalau yang tanya mertua ya kan. Kapan ini isinya? Seakan-akan kan kita ini kayaknya kok ralik endang begitu kan. Nangis 6 tahun, belum lagi Bapak Ibu Saudara kita lihat berita, ada bayi dibuang. Kita tuh sampai sama Tuhan Yesus. Tuhan, itu yang main-main kayak gitu aja bisa punya anak, anaknya dibuang-buang. Saya yang serius mau punya anak kok susahnya ndak karuan. Nah, kita bergumul 6 tahun itu bukan sebuah perjalanan yang. Tapi pada satu titik Bapak Ibu Saudara saya berkata sama Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah Engkau yang aturlah, mau punya anak, mau tidak, biarlah Engkau sendiri yang kerjakan. Di situ saya melihat perubahan hati. Hati ini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika hati ini mulai menyerahkan kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dah Tuhan, aku manut meh mbok piye ke, terserah Tuhan. Tuhan mulai melihat ketika perubahan itu terjadi, satu titik Tuhan berikan anak dalam kehidupan kami. Satu Bapak, mau minta lagi sudah enggak bisa, enggak tahu. Kok enggak lagi Pak? Ya saya sudah usaha, tapi Tuhan belum memberi gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa anak itu anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dimurnikan, salah satu yang terus harus dipastikan adalah hati kita, amin. Hati ini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau terus isinya pahit, isinya gresulo ya, isinya nanti hanya berkata-kata yang tidak baik, percuma saya imani. Ya Bapak Ibu Saudara, ya kita nggak akan dapat jawaban ini. Imanmu itu ya salah satunya ujian dari iman kita tuh ya akan memurnikan hati kita. Nah, apa kalau begitu aplikasi yang pertama ini? Ketika kita mengalami kesulitan dalam ya semua hal, mau pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan sekalipun, jangan menganggap sebagai sebuah hukuman. Sebaliknya lihatlah itu sebagai sebuah proses
pemurnian dari Tuhan agar kita semakin bertumbuh dalam iman. Hari ini saya nggak tahu, mungkin Anda sedang mengalami ujian di keluarga, ujian di dalam pekerjaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, minggu ini setidaknya ya Pak Gembala kemarin, Pak Gideon Rusli sudah cerita, memberikan info di grup WA staf kantor. Doa hari ini, minggu ini sudah 4 orang yang minta didoakan untuk cari pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda sedang bekerja atau Anda sedang mengalami sesuatu dalam pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, justru doakanlah tempat di mana Anda bekerja, ya. Dalam pelayanan, ayo para pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali kita terus berbenturan dengan sesama kita. Ya enggak? Ya, katakan main musik, yang satu mau begini, yang satu mau begini, WL-nya mau begini, ya kan? Belum nanti kalau disuruh nyanyi fales, lalu ada perkataan-perkataan yang kasar misalnya ya, karena terjadi di beberapa tempat. Nah, mari kita terus berproses supaya hidup kita dimurnikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam usia saya yang hari ini ya, kalau dulu usia muda itu rasanya masih pengennya kita nantang siapapun begitu ya. Bahkan situasi kehidupan pengennya kita tantang. Aku jeknom, aku iso ngopo-ngopo ya. Sekarang kalau ada sesuatu saya tinggal, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau mau bicara apa sama saya Tuhan? Tanyanya sudah, engkau mau apa Tuhan? Enggak. Silahkan kerjakan kehendak-Mu. Lebih banyak semeleh. Tapi disitulah saya melihat pertolongan Tuhan itu justru lebih cepat terjadi. Ketika saya bisa berkata sama Tuhan, biarlah engkau Tuhan yang bekerja dalam hidupku, Tuhan tolong. Makanya firman Tuhan, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Semakin Anda ngeyel, semakin Anda berontak, ya, Tuhan itu akan terus menguji Anda. Sampai benar-benar didapati sebuah sikap hati hidup yang sesuai dengan Tuhan. Makanya jangan ngeyel. Karena saya sudah ngalami ngeyel Bapak Ibu Saudara. Dari SMP, SMA, bahkan kuliah, saya dihajar Tuhan. Kalau saya namanya sakit itu enggak bisa jalan. Namanya artritis rheumatoid. Nanti silakan di googling ya. Penyakitnya, klinisnya kayak apa, pengobatannya kayak apa. Satu titik hamba Tuhan ngomong sama pendoa kami pada waktu itu, Martinus, mungkin ini saatnya kamu melayani Tuhan. Jadi saya ini produk kepahitan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nanti anak-anak hamba Tuhan ya biasanya. Makanya kalau di GB ini ada namanya PAHAT, Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan. Sebab ternyata permasalahan hamba Tuhan itu sama semua. Merasa ditinggalkan oleh ayahnya untuk melayani. Dan dia tidak terlayani. Makanya hamba Tuhan hati-hati ya. Di tempat ini engkau mau siapapun pastikan keluarga Anda dilayani. Ya. Dan saya produk kepahitan itu. Makanya 2004 betul-betul saya tinggalkan Tuhan. Saya kerja di Semarang ya, tapi Tuhan sayang sama saya. Saya dihajar sama sakit penyakit. Yang kedua, orang tua saya diambil sama Tuhan. Disitulah pergumulan saya. Hatinya diproses Tuhan sungguh-sungguh. 10 hari kami tunangan, ibu saya meninggal. Dan sebuah perasaan yang sangat sakit sekali. Tapi di situ puji Tuhan banyak orang yang menguatkan, banyak keluarga yang menguatkan. Ya, banyak jemaat yang menguatkan, ayo Pak bangkit lagi, ya Bapak masih dibutuhkan. Jadi dengan perjalanan waktu itu saya melihat bahwa ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan saya justru membuat saya boleh memiliki hati yang terus diproses ya. Saya tidak ngomong saya sudah sempurna, tidak. Bahkan masih terus diproses, tapi setidaknya saya sudah tahu, oh ternyata Tuhan maunya begini, ya.
Jadi Bapak Ibu, mari kita terus ya belajar untuk diproses dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa emas merupakan jenis logam yang paling bernilai, ya, murni, berguna, tahan lama dari semua jenis logam yang lain. Nah, ujian dari iman yang dikatakan lebih dari berharganya emas yang sudah dimurnikan, ya, keduanya sama-sama mengalami pemurnian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika emas diproses, emas itu dimurnikan, jangan lupa bahwa pertanyaannya kira-kira emasnya tambah banyak apa enggak? Halo? Kalau emas murni itu ketika dia dibuang kotorannya tambah berkurang apa enggak dari sebelum dimurnikan? Pasti berkurang. Karena apa? Kotorannya udah mulai pergi. Ya, yang tadinya kelihatannya masih berat, mungkin kalau ditimbang, timbangannya gram-gramannya masih tinggi gitu ya. Tapi ketika dia terus dipanaskan, dia dibersihkan, dipanaskan, sampai dapat emas yang paling murni, berat itu pasti berkurang. Nah, tetapi ketika bicara mengenai kehidupan kita yang terus ya diuji, dimurnikan oleh Tuhan, justru kita akan menjadi orang-orang yang paling berharga di mata Tuhan. Ya, itu yang mau Tuhan maui. Yang kedua, yang next, apa yang bisa kita renungkan, apa yang kita bisa pelajari mengenai ujian dalam iman kita, bahwa ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan dan karakter ilahi. Ya, sama-sama katakan 2-3, ujian iman menghasilkan ketekunan dan karakter ilahi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita terus diminta Tuhan untuk punya karakter dan ketekunan ilahi ini muncul dalam kehidupan kita. Ya, seringkali, ya, maaf bicara Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau banyak orang cerita ya, orang Kristen itu justru beda dengan orang Kristen zaman-zaman dulu. Dalam artiannya begini, contoh soal. Saya punya teman ya, seorang pengusaha. Ngomongnya begini, saya lebih senang kalau saya punya karyawan itu justru orang dari luar Kristen. Ngomongnya begitu, loh kok bisa? Wah, sekarang orang Kristen itu beda sama zaman dulu. Kalau dulu tuh pekerja keras, jujur, ya bisa dipercayai. Tapi kalau sekarang, aduh Pak, minta ampun. Yang namanya korupsi, yang namanya izin-izin terus ya. Belum saya habis ini mau persekutuan, habis ini saya mau komsel, habis ini saya mau, waduh, saya menggaji orang yang tidak bisa waktunya untuk saya, percuma Pak. Jadi karakter ilahi ini harus terus tumbuh dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Coba dilihat kiri kanannya, ayo kita bertumbuh dalam karakter ilahi. Ya, karakter ilahi kalau mau diejawantahkan ya, buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ujian iman Bapak Ibu Saudara bukan hanya untuk membuktikan iman kita saja kepada Tuhan, tetapi juga untuk membentuk karakter kita supaya semakin menyerupai Yesus. Keserupaan dengan Yesus itulah yang harus kita tuju Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan lebih tertarik kepada pertumbuhan karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah di jemaat di tempat ini puluhan tahun ya, mungkin Anda sudah ikut dari sejak zaman almarhum Bapak Wahyudi, tapi karakternya masih sama aja. Perlu ada tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Saya sering ngomong sama jemaat di Johar, Bapak Ibu Saudara, Anda sudah, karena saya melayani di Johar itu banyak orang-orang yang usia indah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ngomong, Bapak Ibu Saudara, kalau karakter kita tidak berubah, lebih baik kita nggak usah jadi orang Kristen. Ngapain kita duduk di tempat ini, dengar firman Tuhan, tapi tidak ada karakter yang berubah. Kita nggak pernah terus bertumbuh dalam Tuhan. Eman-eman waktunya Bapak Ibu Saudara, betul? Ngapain kita duduk di tempat ini?
dengarkan hamba Tuhan bicara tapi nggak ada perubahan kehidupan yang sungguh-sungguh, percuma. Kita melihat kehidupan seorang atlet, Bapak Ibu Saudara ya. Seorang atlet yang ingin memenangkan perlombaan itu harus menjalani latihan yang keras. Setiap hari dia harus menghadapi rasa sakit, ya, disiplin diri, dia lelah. Tapi tanpa latihan itu dia tidak akan pernah mencapai sebuah prestasi yang dia inginkan. Begitu juga dengan iman kita, tanpa ujian kita tidak akan pernah bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, seorang atlet, katakanlah atlet bulu tangkis, ketika dia masuk dalam pelatnas, dia harus terus ya mengikuti setiap program dari pelatih berikan. Betul? Dia harus bangun pagi, latihan fisik, makannya diatur sedemikian rupa. Dia harus tekun, dia harus mengerjakan itu. Ya, salah sedikit dia pasti dapat hukuman karena dia udah masuk pelatnas. Tapi apa hasil akhirnya? Ya, apa yang dia capai itu yang membuktikan bahwa semua hasil kerja kerasnya, hasil ketika dia bertekun ya di dalam pelatnas itu, itulah yang dia dapat. Itulah yang dia dapat. Makanya Paulus ngomong ya, seperti seorang petinju, aku tidak meninju sembarangan ya. Atau dia di lain kesempatan ngomong, aku telah mengakhiri garis akhir ya. Aku seorang pelari yang tidak lari juga sembarangan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tuh ibarat seorang atlet. Ya, disiplinkan terus hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Disiplinkan dengan apa? Waktu-waktu doa kita. Disiplinkan dengan apa? Dengan pembacaan firman Tuhan kita. Direnungkan, dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Daging ini loh Bapak Ibu Saudara, kalau mau ya, kita 24 jam apalagi hari ini kita punya gadget ya. Wah, kita scroll terus. Halo anak-anak muda, TikToknya jalan terus gak? Ya. Wah, terus di-scroll, nanti IG-nya di-scroll ya. Terus, kalau yang tua-tua mungkin carinya berita-berita ya kan. Ya, berita apa hari ini, dicari terus. Emas hari ini harganya berapa gitu ya mungkin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita enggak terus mematikan atau menyalipkan kedagingan kita mengizinkan hal-hal itu terus ada dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita enggak tekun, maka karakter ilahi kita jadi hilang dalam kehidupan kita. Yang tadinya sudah baik, tapi karena kita terus memberikan izin kedagingan kita untuk kita nikmati ya. Makanya enggak heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hari ini kelihatannya ke gereja, tiap minggu ke gereja, komsel iya, ya, apalagi melayani iya, tapi karakternya enggak berubah. Halo, Bapak Ibu Saudara, ayo kita berubah dalam hidup kita di dalam Tuhan. Ya, seringkali saya ngomong sama tim, kebetulan saya ya pujian dan penyembahan di tempat saya. Itu aja Bapak Ibu Saudara, aduh ya, ngadepi banyak orang itu kalau kita enggak sabar-sabar, ya itu rasanya pengen diselendiki satu-satu gitu ya Bapak Saudara ya. Saya pakai kata yang halus, diselendiki. Ya, nek meh gajul kan piye kan enggak enak. Tapi disitulah saya ngomong, Tuhan gimana ya orang ini ya Tuhan, saya harus bagaimana. Ya mungkin Pak Denny, Bu Denny juga sudah pernah ngalami ya. Bapak Ibu Saudara, terus kita harus berubah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi setiap ujian yang ada dalam kehidupan kita ya dengan sukacita. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata demikian ya. Yakobus mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dalam ketekunan kesabaran. Berkata demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
jadi sempurna, yang utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berbahagia kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Hari ini cek hidup kita ya. Apa yang sedang Tuhan izinkan? Mungkin kita sedang struggle dengan keuangan. Siapa yang struggle dengan keuangan? Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Firman Tuhan ngomong apa? Menabur. Loh, firman Tuhan ngomong justru kita harus semakin rajin nabur. Saya sama istri belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pakai kata kunci belajar. Apakah selalu bisa? Kadang-kadang ya mikir, keluarga kita aja masih banyak kebutuhan kok. Tapi saya ngomong sama istri, belajar. Dan Tuhan memang balaskan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan takut untuk kita menabur. Ya, saya ngomong menabur tidak selalu konteksnya uang ya Bapak Ibu Saudara ya. Halo, tidak selalu konteksnya uang. Menabur doa, menabur perhatian, ya. Anda bisa menabur apapun bentuknya. Kerjakan dengan sukacita. Apalagi pergumulan dalam keluarga mungkin, hubungan suami istri yang hari-hari ini kayaknya masih hidup, tapi secara hati ya kita sudah tidak sehati lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara, suami istri datang kepada Tuhan. Pergumulan apalagi? Pendidikan, hai anak-anak muda. Mungkin kau sedang mencari ya beasiswa atau mungkin kau sedang bingung gimana besok semester depan saya harus bayar kuliah ya. Datang sama Tuhan. Izinkan firman-Nya itu bekerja. Izinkan Tuhan itu menyatakan rahmat-Nya bagi Anda dan saya. Izinkan saja. Bapak Ibu Saudara lihat diri saya seperti ini mungkin, wah ini kayaknya hamba Tuhan yang berkelimpahan. Mungkin begitu ya pikirannya, saya nggak tahu. Tapi sama aja Bapak, Ibu. Ya, bahasa Jawanya nawang sinawang. Saya punya anggota komsel yang luar biasa diberkati Tuhan. Tapi kalau saksi, pergumulannya podo wae. Punya pabrik Bapak Ibu Saudara. Ya, keluarganya ya kalau kita lihat semua ada lah. Tapi pergumulannya ya podo wae, coba katakan kiri kanan podo wae gitu ya. Podo wae, karena kita masih manusia. Masih suka nasi toh? Halo? Siapa yang sudah enggak makan nasi ya? Atau sudah enggak makan lama? Enggak ada toh? Semua makan kan? Habis ini pasti makan kan ya? Kita pulang makan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itulah yang harus kita terus pikirkan supaya kita punya buah yang matang. Ketekunan menghasilkan karakter ilahi. Jadi jalani ya, jangan gerusulo. Terus jalani dengan sukacita. Ya, izinkan Tuhan supaya ujian iman kita itu membuat kita tumbuh dalam karakter ya, menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, ujung akhirnya tetap harus keserupaan dengan Tuhan itu yang kita kejar. Amin. Yang kita maui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu kita harus tuju sampai situ. Nah, aplikasinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, mari belajar, tetap setia, sabar ya. Ingatlah bahwa ujian yang kita hadapi sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika pencobaan datang dalam kehidupan Anda, ketika ujian-ujian itu diizinkan dalam kehidupan kita. Satu kata yang terus saya lakukan sampai hari ini, yaitu apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, alih-alih Anda bicara yang negatif, alih-alih Anda banyak gresulo ya. Saya sering ibaratkan kalau sebuah selang itu yang lama tidak dipakai, kan Bapak tahu ya Bapak Ibu, ada lumut di dalamnya ya, sehingga membuat selang itu nggak bisa lancar. Nah, ketika kita gresulo, ketika kita sedang berkata-kata yang tidak baik, itu akan menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Justru membuat kuasa Tuhan tidak bisa terjadi dengan leluasa dalam kehidupan kita.
Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada beberapa hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengucap syukur. Secara cepat saya bagikan yang pertama bahwa ucapan syukur akan membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Ya, dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengucap syukur, Anda akan semakin dibawa mendekat kepada Tuhan. Dan jangan lupa dalam perjumpaan dengan Tuhan ada pemulihan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi daripada kita ngomel, kita kata yang kasar, mari kita mengucap syukur. Yang kedua, ketika kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, itu akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Ya, mujizat pelipat gandaan. Apa ayatnya? Dari Yohanes 6 ayat 11 sampai 14, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengucap syukur. Sisanya berapa? Halo? 12 bakul. Untung enggak ada ibu-ibu yang kirmah. Ya, kalau kirmah enggak mungkin sisa itu. Dan dikatakan mereka makan sampai kenyang. Kenapa penulis bisa tahu mereka makan sampai kenyang? Mungkin karena waktu itu penulis dengar ada yang gitu ya. Mungkin. Makanya mereka makan sampai kenyang gitu kan. Ini bercanda ya Bapak saya. Ya, kembali ke laptop. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tadi pelipat gandaan. Yang ketiga, ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, itu akan mengaktifkan kuasa kebangkitan. Ya, katakan sama-sama, kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40-44 nanti dibaca saja di rumah. Ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan ngomong, dia mengucap syukur dulu. Lalu dia mulai memanggil Lazarus. Lazarus bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Anda bisa mengucap syukur, ada kuasa yang mengaktifkan kebangkitan dalam hidup kita. Anda bisa bangkit dalam sisi keuangan, Anda bisa bangkit dalam sisi kesehatan, Anda bisa bangkit dalam sisi keluargamu. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, ya. Yang keempat, ketika kita bisa mengucap syukur, itu akan mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Jadi Anda kalau hari ini bergumul, ayo ngucap syukur. Ya, Mazmur 57 ayat 7 sampai 11 di mana Daud berada di Gua Adulam pada waktu itu ya. Nanti dibaca saja Mazmur 57 ayat 7 sampai 11. Dan kita melihat Daud mengalami pemulihan daripada Tuhan secara cepat. Jadi daripada alih-alih kita banyak gresulo banyak berkata-kata yang tidak baik, mari kita mengucap syukur. Amin. Sehingga kita tetap boleh mendapatkan hidup kita tekun di dalam Tuhan dan kita punya karakter ilahi yang nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ujian iman akan memberikan upah kemuliaan yang kekal. Ya, kemuliaan yang kekal. Dari firman Tuhan tadi kita telah belajar. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa setelah melewati ujian, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus datang. Jadi semua penderitaan dan ujian kita di dunia ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tidak akan sia-sia karena Tuhan menyediakan upah yang kekal bagi mereka yang setia. Jadi setia Bapak Ibu Saudara. Setialah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan akan mulai membawa engkau pada satu level, kepada level kemuliaan yang lain. Tuhan akan mulai tunjukkan kepadamu bahwa Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang berperkara.
perkara dalam kehidupan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ujian iman datang dalam kehidupan kita, ya, mari kita terus hadapi dengan sukacita. Nah, sebagai ilustrasi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin di sini banyak yang pernah jadi mahasiswa atau pelajar lah hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang mahasiswa atau yang seorang pelajar ya, itu kan kita diharapkan untuk belajar dengan baik, betul? Kalau pelajar yang dalam tanda kutip tidak genah, pasti ya belajarnya juga asal-asalan. Tapi kalau Anda percaya dan Anda sadar bahwa Anda harus belajar dengan baik sebagai seorang siswa, maka kita akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, seorang pelajar yang mau supaya nilainya baik, tentu dia harus apa? Belajar dengan ekstra, betul enggak? Ya, dengan ekstra. Mengorbankan semua waktunya untuk bermain, untuk kesenangan dirinya sendiri. Ya, mungkin Anda seorang anak SMP, SMA ya, mengorbankan kalau wayahnya waktunya tes ya, Anda harus mengorbankan untuk Anda main online misalnya ya, FF atau apa saya kan nggak tahu ya. Mungkin yang ketawa-ketawa itu yang tahu ya, suka main itu ya. Ya, mungkin Anda seorang mahasiswa juga Anda harus mengorbankan waktu Anda untuk sungguh-sungguh mengerjakan skripsi Anda misalnya. Sehingga Anda bisa selesai tepat pada waktunya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika semua pengorbanan itu boleh dilewati dengan baik dan kita bisa mendapatkan hasil akhir yang seperti kita inginkan, begitu juga penderitaan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Itu hanya sementara. Halo, katakan sementara. Sementara, enggak selamanya kok. Tuhan itu mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Justru ketika kita bisa mengerjakan semua itu seperti tadi ya, seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar, kemuliaan di surga itu akan kita dapat dan itu sifatnya kekal Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Anda diuji, Anda tetap setia, ada sebuah upah yang menanti kita. Apa itu? Kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sadar. Hari ini ujian kita itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya lihat di TikTok, banyak perdebatan agama. Ya, selalu mengklaim, wah sini menang, sini kalah, sini menang. Wah, terserahlah mau menang mau kalah lah. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda keimanan kita sebagai orang percaya terus akan selalu dan selalu diusik, dipertanyakan, kalau tidak dengan keadaan kehidupan, dengan orang-orang di luar sana yang akan selalu mencoba kita untuk kita menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan lagi. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, tetaplah setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya punya jemaat baru kemarin saksi, sudah tua Bapak Ibu Saudara. Sudah tua, tidak ada pekerjaan, ya, berangkat doa semalam jatuh lagi berdarah-darah. Cerita kemarin seminggu habis ditanting sama anaknya untuk kembali lagi ke kepercayaan yang lama. Dan puji Tuhannya Bapak ini, Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah tua, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan yang memadai, dia berkata, tidak, ketika saya sudah bersumpah, sudah berjanji sama Yesus, maka untuk selama-lamanya saya tetap Yesus. Saya sangat tersentuh di situ. Gila ya, orang seperti itu yang ngadepi kehidupannya aja mungkin untuk makan masih mikir Bapak Ibu Saudara. Ya enggak punya, karena tidak punya penghasilan yang menentu. Dia bisa ngomong seperti itu. Bagaimana dengan kita yang masih sehat, yang masih bisa kerja, masih bisa makan, masih bisa melakukan ini itu. Kita lebih sering mengeluh Bapak Ibu Saudara, ya.
Saya sama anak saya terus belajar ya, namanya anak ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin yang punya anak-anak pasti ngalamilah ada fase-fase di mana anak itu ya, sekolah meneh gitu ya. Belajar lagi, sekolah lagi ya. Kalau bangun di pagi, nak bangun, malas. Loh kok malas toh? Aku mau tidur. Loh kok tidur? Ini wayahnya bangun ya. Ayo bangun, sudah 6:30 ini ya. Dan dia terus, ayo ya belajar, itu akan menolong kau masa depanmu. Ya, ada kalau engkau bisa belajar dengan baik, ya engkau akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, seringkali saya ngomong sama, nak kamu harus bersyukur. Kamu masih bisa makan, papa masih bisa kasih kamu kasih uang jajan. Ya, papa bisa memberi kamu yang terbaik. Sedangkan di luar sana banyak orang yang masih harus struggle dengan hidupnya. Mau sekolah aja sudah susah. Mau makan apa lagi? Mau minta baju apa lagi? Tidak bisa. Kamu harus ngerti itu sungguh-sungguh. Semua bukan karena papa mama, tapi karena Yesus. Dan kalau kamu sadar itu karena Yesus yang memberkati kamu, kamu harus hidupnya melekat sama Tuhan. Saya katakan sama anak saya, sering saya, kamu sudah baca firman Tuhan enggak? Kamu sudah doa enggak? Ayo terus cari Tuhan dengan sekuat tenaga. Males Pak, iya tahu. Pergumulan kita kan begitu ya, males lah, pekerjaan lah. Tapi sekali lagi daging ini harus disiplin. Karena Anda kalau enggak disiplin, ngadepi ujian baru sebentar aja pasti sudah rontok. Pasti sudah enggak kuat lagi, aduh rasanya berat. Tapi kalau kita terus bisa memastikan kedagingan kita ya, kita salibkan, roh kita terus disiplinkan, cari Tuhan dengan kuat, ya hidupi firman-Nya, maka kita akan menjadi orang yang punya kemampuan, ya. Dan ujian itu akan membuat kita, pada akhirnya kita menikmati semua apa yang telah kita percayai. Dan kemuliaan itu akan terus ya kita terima di dalam Tuhan. Aplikasinya, pelayan Tuhan bisa menyiapkan diri. Saat menghadapi ujian iman, ingat ya bahwa Tuhan melihat kesetiaan kita. Tetap setia, tetaplah bertekun dalam iman, karena ada upah kekal yang menanti kita di dalam hadirat Tuhan. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita tetap setia dalam menghadapi setiap ujian, sebab Tuhan menggunakannya untuk kebaikan kita, ya, untuk kemuliaannya. Jangan menyerah, ya, katakan kiri kanannya, jangan menyerah, karena iman yang teruji akan menghasilkan kemuliaan yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai bicara, tetapi biarlah firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja dengan kuat dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, oh, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Dengan segenap hati katakan, kalau ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya, oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari dengan iman katakan, Yesus, Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, anugerah-Mu Yesus, amin, amin. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, mata kami tetap memandang Engkau Tuhan. Dunia tak bisa. Mari lebih lagi gereja Tuhan. Oh, haleluya. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut apabila ujian iman itu datang. Tetaplah setia, andalkan Tuhan dan mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kehidupan yang murni, hati yang murni, seperti yang Dia inginkan. Sementara kita hadapi ujian kita, terus andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Dia mengasihi engkau dan saya. Dia mau supaya kita semua keluar seperti emas yang murni, yang berharga di hadapannya. Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia tidak mau kita menduakan Dia dalam setiap kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Tuhan hanya mau engkau. Pagi hari ini Tuhan memanggil engkau kembali untuk engkau terus setia sama Dia, menyerahkan semua pergumulanmu dalam hidupmu, belajar supaya imanmu terus bertumbuh dalam Tuhan. Bagi engkau yang merindukan untuk hal ini terjadi dalam hidup, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini.
Mari Engkau menolong menjamah mereka satu persatu, supaya mereka terus boleh bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka mengalami Tuhan yang sejati, mereka mengalami Tuhan yang menyembuhkan, mereka mengalami Tuhan yang menyediakan, mereka mengalami Tuhan yang membebaskan. Sehingga ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman itu bersama dengan Engkau, iman mereka menjadi kuat, iman mereka menjadi iman yang murni di hadapan Tuhan. Dan biarlah terus Kau kerjakan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kemampuan ilahi Kau berikan dalam kehidupan setiap kami untuk berjalan setiap hari, setiap saat bersama dengan Engkau dan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, hamba selesai bicara, tetapi Allah Roh Kudus kerjakanlah terus setiap kehendak-Mu dengan luar biasa dalam kehidupan mereka, bahkan bagi gereja di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Deni Tuhan sebagai gembala sidang. Bawa mereka terus dengan kekuatan iman di dalam Tuhan. Kau kerjakan setiap kehendak-Mu dengan luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Hikmat marifat Tuhan mengalir dengan kuat dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga boleh menggembalakan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang telah dipercayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, turunlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kami di tempat ini dan bahkan bagi gereja-Mu. Urapan-Mu kuat, kasih karunia-Mu kuat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka karenamu saja, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku
Biarlah hati kami boleh senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau Allah yang setia, senantiasa menunjukkan kasih setiamu seumur hidup kami. Hari ini kami boleh kembali bersukacita Tuhan, boleh diperkenankan untuk tetap Tuhan memuji menyembah Engkau, membawa sembah syukur kami dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan yang lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau, Engkau berkenan. Dan kami tahu jika Engkau berkenan, hadir, Engkau memberkati setiap kami. Kami yang hadir pagi hari ini boleh diberkati dengan kehadiran-Mu. Yang sakit Tuhan, yang lemah mengalami kesembuhan, pemulihan yang baru, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya jika Engkau hadir maka Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik atas setiap kami. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa, kami mengangkat tangan Tuhan untuk umat-Mu, keluarga demi keluarga yang mungkin mengalami pergumulan rumah tangga ataupun pekerjaan. Kami percaya Tuhan, kami memperkatakan dengan iman, Tuhan Engkau tidak berubah sampai hari ini. Engkau pembuat mujizat, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan, Engkau membuka jalan tepat pada waktu-Mu bagi setiap kami yang membutuhkan. Engkau bekerja sesuai dengan firman-Mu, bekerja dengan sesuai dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan segala jawaban doa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, Pak Joko Tuhan, Ibu Rince, Ibu Ari, Ibu Herminton maupun Ibu Rum. Bahkan mungkin ada di antara yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan. Kami sekali lagi memperkatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan setiap kami sembuh di dalam nama Yesus, mendapatkan kekuatan baru, pemulihan di dalam nama Yesus. Yang kami tahu Tuhan ada sejahtera yang berlimpah, sukacita Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang, undur diri dari tempat ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami bersama keluarga, bersama sahabat. Biarlah sebelum kami undur diri, kami pulang dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. setianya, puji Yesus Babi Abah. Setianya, puji Yesus Babi Abah.
setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kasih setianya, puji Yesus Sebab Dia baik. selamanya. Kasih Setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia Yes. Mati, jemaat ya kelihatan, kita yang kelihatan.